Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Iwan Sahir, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Bongas, Kabupaten Indramayu. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Sri Nur Hayati SPD. Beliau adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Bongas, Kabupaten Indramayu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Iwan. Iya, sehat ya Bu ya kabarnya hari ini. Baik, alhamdulillah hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti Ibu melakukan observasi dengan saya, kita amati pembelajaran di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuannya dilaksanakan supervisi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran ya Bu ya. Jadi apa yang Ibu lakukan dan kenapa kita kali ini melakukan percakapan praobservasi, ini tidak lain sebagai persiapan awal ya Bu ya. Persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga kita memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Begitu ya Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Iya, baik Pak Iwan. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat sebelumnya itu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu adalah siswa mampu melakukan prosedur menentukan determinan dan inverse dari matriks berordo 2x2. Karena kan saya berkaitan dengan matematika. Iya. Begitu Pak Iwan tujuannya. Baik Ibu, jadi tujuannya yaitu pembelajaran yang ingin Ibu capai adalah peserta didik mampu menjelaskan ya, melakukan prosedur matrik ordo 2x2 itu ya, inverse matrik 2x2. Nah, lalu bagaimana nih Bu area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan dalam observasi kali ini? Area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Di dalam segi pengetahuan itu mengenai bagaimana cara menentukan inverse dari matriks berordo 2x2. Kemudian dari segi keterampilannya adalah saya ingin mengetahui bagaimana cara siswa dalam pemecahan masalah ketika mereka diberikan soal berkaitan dengan inverse matriks ordo 2x2 ya Bu ya. Oke. Baik, jadi bagian area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya. Nah, sekarang nih Bu, saya ingin mendengar dari Ibu rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nih di kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya nih Bu. Model pembelajaran dan metode pembelajarannya itu Bu. Kalau dari segi untuk strategi yang saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial dan emosional mereka. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok ya, sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya itu sendiri. Kemudian dan untuk model saya ingin menggunakan problem based learning atau PBL ya. Betul gitu. Dan untuk metodenya mungkin saya akan melakukan diskusi kelompok ya Pak ya. Tanya jawab kemudian penjelasan. Baik. Jadi rencana Ibu yang akan diterapkan itu di dalam kelas menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang terintegrasikan atau terhubungkan dengan pembelajaran sosial emosional, terus menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok gitu ya Bu ya, tanya jawab dan penugasan gitu. Nah,
bagaimana nih Bu media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Atau apa nih Bu? Untuk medianya sih saya ingin menggunakan Infocus. Kemudian pasti yang namanya matematika butuh otretan ya Pak ya gitu. Jadi jelas pakai papan tulis, kemudian buku sumber belajar juga itu sih mungkin Pak. Proyektor laptop untuk itu ya Bu ya. Kemudian LKPD sebagai betul. bagian siswanya. Ya, baik Ibu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas apa, dan di jam berapa? Oh iya. Kebetulan besok hari Kamis itu saya ada jadwal di kelas 11 TSM 3 di jam pertama dan kedua Pak. Mungkin kita bisa melakukan observasi di kelas itu. Di 11 TSM 3 ya Bu ya. Baik Bu. Jadi hari Kamis depan berarti ya Bu ya? Kamis depan kita ke kelas 11 TBSM jam ke 23 Bu. 1-2 ya, jam ke 1-2. Baik, saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya juga akan melihat dan mencatat apa saja proses yang akan terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas itu, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan kita sebut dengan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya ya Bu ya. Nah, sebelum diakhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran mengenai strategi, kemudian metode apa yang akan saya aplikasikan ketika observasi nanti ya Pak ya, agar siswa bisa siap dari sekarang ya, untuk pembelajaran yang lebih maksimal lagi. Oke, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya juga bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas hari Kamis ya Bu ya? Ya, Kamis depan. Berarti besok ya Bu ya? Kamis besok. Jadi demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan besok untuk observasi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa 11 TSM 3. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Silakan Farah sebagai ketua kelas dipimpin dulu doanya. Sebelum belajar mari kita berdoa mati mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa aja yang bahagia? Oh, Ali Fikri. Ali Fikri. Kenapa Ali Fikri? Tahu Bu. Dorong. Fikri. Ini sama Wiranto. Dani izin. Izin. Kemudian Alvin. Keterangan. Ali Fikri juga sama. Ada keterangan. Terus Rohit, sakit. Yang lainnya hadir semua. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai determinan dan inverse dari matriks. Kita lebih fokuskan untuk matriks ordo 2x2 hari ini.
Nah, sebelum kita masuk ke materi determinan dan inverse, ada yang masih ingat kita minggu kemarin belajar tentang apa? Kita belajar tentang perkalian matriks dengan matriks. Masih ingat caranya? Ada yang masih lupa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih lupa? Oke. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu akan memaparkan dulu ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama itu untuk menginterpretasi definisi inverse matriks. Kemudian yang kedua adalah melakukan prosedur menentukan determinan, join, dan inverse dari matriks berurut 2x2 dan 3x3. Kita fokusnya ke urut 2x2. Yang ketiga adalah menggunakan inverse matriks dan determinan matriks untuk menyelesaikan masalah nyata. Ada pertanyaan, apakah Anda mengerti cara menentukan determinan matriks? Ada yang sudah tahu cara menentukan determinan matriks? Belum? Coba kita lihat. Nah, nih determinan matriks order 2x2, kelihatan nggak? Kuantitasnya adalah hasil kali elemen diagonal utama dikurangi hasil kali elemen pada diagonal kedua. Nah, di situ misal diketahui ada matriks A, elemennya adalah A, B, C, dan D, maka nilai determinannya adalah determinan A dikali D dikurangi B kali C. Misal di sini Ibu ada matriks A, elemennya adalah 2, 3, min, 5, kemudian 8. So, ada pertanyaannya adalah tentukan nilai determinan dari matriks A. Nah, dari rumus yang di atas, determinan A itu bisa kita simbolkan seperti ini ya. Jadi huruf A, samping kanan kirinya itu ada garis. Jadi kayak nilai mutlak. Tapi ini baca determinan. Determinan A, rumusnya adalah A dikali D dikurangi B kali C. A-nya nilai A-nya ini dilihat dari sini, matriks ini. Ini sebagai A, ini B, C, kemudian D. A dikali D. Berarti A-nya adalah 2 dikali dengan D-nya nilainya adalah 8. Dikurangi nilai B-nya adalah 3 dikali C-nya adalah min 5. 2 dikali 8 hasilnya adalah 16. Dikurangi 3 dikali min 5 hasilnya adalah min 15. Ini 16. Ini negatif kemudian ketemu dengan negatif di sini. Maka berubah jadi positif. Positif berapa? 15. 16 ditambah 15 nilainya berapa? 31. Oh, berarti nilai determinan dari matriks A adalah 31. Sampai sini. Untuk mencari nilai determinan, ada pertanyaan? Yakin? Paham semua? Nah, ini determinan ini digunakan untuk kita mencari nilai inverse. Jika suatu matriks ada nilai determinannya kayak ini matriks A, berarti dia memiliki nilai determinan. Nilai determinannya adalah 31. Berarti si matriks A dia memiliki inverse. Tapi kalau misalkan nilai determinannya adalah 0, maka si matriks A ini dia tidak memiliki inverse.
Kalau nilai determinannya ada, dia memiliki inverse. Kalau nilai determinannya 0, berarti dia tidak memiliki inverse. Itu. Nah, di sini ada soal. Misalkan matriks A-nya elemennya adalah 3, kemudian 5, 1, 2. Nah, matriks B-nya itu elemennya adalah 2, min, 5, min 1, kemudian 3. Kalau misalkan kita mau mengalihkan dua matriks ini, pertanyaan yang bisa adalah tentukan nilai matriks A dikali matriks B. Materi minggu kemarin kalian bukan sekitar 3, 5, 1, 2 kali B nya 2, min 5, min 1, 3. Apa dulu? 3 kali 2. Kemudian ditambah berapa? 5 dikali min 1. Alhamdulillah masih kan. Terus 3 dikali min 5, kemudian ditambah 5 kali 3. Nah, baris kedua kolom 1 berarti 1 kali 2 ditambah 2 kali min 1. Baris 2 kolom 2 1 kali min 5 ditambah 2 kali 3 kali 2 nilainya berapa? 6. Ditambah 5 kali min 1 nilainya adalah min 5. Min 5. Yang bawah 1 kali 2 nilainya adalah 2 ditambah 2 kali min 1 nilainya adalah min 2. 3 kali min 5 min 15 ditambah 5 kali 3 nya 15. Betul. 1 kali min 5 min 5 ditambah 2 kali 3 nya 6. Positif ya, dikasih kurung. 6 ditambah min 5 berapa? 1. Min 15 ditambah 15 0. Betul. 2 ditambah min 2 0. Min 5 ditambah 6 ini matriks apa? Bentuknya beda. Matriks apa? Matriks yang elemennya hanya ada 2 angka, angka 1 dan angka 0. Matriks apa ya? Diagonal utamanya berupa angka 1. Matriks apa ini? Matriks apa? Diagonal utamanya merupakan angka. Matriks apa? Identitas. Betul, ini merupakan matriks identitas ordo 2 kali 2. Nah, ini apa nih? Coba kita lihat. Nah, A kali B hasilnya adalah matriks identitas. Kemudian kalau misalkan kita kalikan yang B kali A-nya juga ternyata sama, hasilnya adalah matriks identitas. Ini itu adalah secara tidak langsung kita sedang mempelajari tentang inverse-nya, inverse dari sebuah matriks. Nah, inverse dari matriks adalah kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas.
si B-nya ini adalah inverse dari matriks A-nya. Jadi ketika ada matriks A dikali dengan inverse-nya, itu akan menghasilkan matriks identitas. Nah, rumusnya di sini. Misalkan terdapat matriks A. Elemennya adalah A, B, C, D, maka inverse-nya adalah 1 per determinan A dikali dengan ini antara elemen A dan elemen D ini tinggal tukar tempat. Elemen A dan elemen D tukar tempat, kemudian elemen B dan C-nya tinggal dikasih negatif. Di sini ada catatan. Nilai determinannya tidak boleh 0. Kalau nilai determinannya 0 secara otomatis tadi yang aku bilang, matriks tersebut tidak memiliki inverse. Itu. Nah, contohnya. Contoh. Nih, kamu lihat di halaman 112. Ada ruang kolaborasi 3 di situ tuh. Nah, pertanyaan yang pertama, jika terdapat matriks A bukan merupakan matriks persegi, mungkinkah matriks A memiliki inverse? Matriks A-nya bukan matriks persegi. Mungkin nggak sih matriks A ini memiliki inverse? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Enggak ya? Jangan tahu-tahu, mungkin nggak? Kalau dilihat dari pengertiannya tadi inverse, balik lagi inverse matriks adalah kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Itu matriks identitas. Kalau matriks identitas dari judulnya aja, determinan dan inverse matriks kode 2 kali 2. Berarti dia itu mengidentifikasi bahwa yang memiliki inverse itu hanyalah matriks persegi. Jadi kalau misalkan matriks A-nya bukan merupakan matriks persegi, mungkin nggak dia memiliki inverse? Tidak. Tidak mungkin karena ya tadi yang memiliki inverse itu hanya matriks persegi. Nah, pertanyaan yang keduanya, apakah semua matriks persegi memiliki inverse? Ya. Apakah semua matriks persegi memiliki inverse? Ya. Semua matriks yang memiliki inverse adalah matriks persegi. Iya betul. Tapi semua matriks persegi memiliki inverse nggak? Ya. Memiliki inverse nggak? Tidak. Nah, kenapa? Yang tadi Ibu katakan, jika nilai determinannya 0, berarti matriks itu tidak memiliki inverse. Nah, kalau misalkan Ibu punya matriksnya begini, misal adalah matriks C. Matriks C elemennya adalah di sini min 1, kemudian 2, sini 3, kemudian di sini adalah min 6. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah tentukan inverse dari matriks C. Coba kita lihat. Kita cek dulu determinannya. Determinan dari matriks C. Tadi rumus determinan apa? Ya. Betul. A kali B dikurangi B kali C. Ini A, B, C, D. Nilai A-nya berapa? Min 1. Dikali nilai D-nya
Kalau misalkan nilai determinannya 0 berarti nilai inverse dari matriks C-nya adalah tidak Bisa. Ini kalau misalnya si matriks C tidak memiliki determinan atau tidak memiliki inverse, artinya si matriks C ini kita namakan sebagai matriks singular. Singular. Singular, bukan singular. Singular. Ya. Nah, itu. Contoh soal di situ ada contoh soal dan pembahasan 11 halaman 113. Diketahui matriks B elemennya adalah min 5, min 2, kemudian 2, 1. Tentukan nilai dari inverse matriks B. Inverse dari matriks P. Tadi rumusnya apa? Determinan. Determinan. 1 per determinan. Atau kita bisa urai menjadi A kali B dikurangi B kali C. Kemudian nih kalau misalkan lupa jadi bolak-balik. Antara A dengan B nanti Dibalik. kali dibalik. Iya dibalik. Iya aduh. 1 per A-nya berapa? Min 5. 5. D-nya berapa? 1. Dikurangi B-nya berapa? 2. Min 2. C-nya? 2. Nah, antara D dengan A ditukar. Tukar. Nah, antara A dengan D-nya ditukar. Satunya tulis di atas, min 5-nya taruh di bawah. Yang B dan C-nya itu tinggal dikasih negatif. Bu, yang B-nya sudah ada negatifnya, ya kasih negatif lagi. Negatif 2. Gitu. Yang C-nya cuma angka 2, tinggal kasih negatif 2. Gitu. Antara A dengan B tukar tempat. Yang tadinya min 5-nya ada di bawah, ada di atas, sekarang ada di bawah. Yang tadinya angka satunya ada di pojok bawah, sekarang ada di atas. Kemudian yang B dan C-nya tinggal dikasih negatif. Sudah ada negatif, dinegatifkan lagi, nggak apa-apa. Yang C-nya tinggal kasih negatif. Sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Yang masih belum paham? Sudah paham? Benar? Yakin? Oke, kalau yakin sudah paham, ibu lanjut hitungannya. 1 per min 5 kali 1 berapa? Min 5 dikurangi min 2 dikali 2 min 4 dikali lagi yang ini ditulis lagi 1. Ini negatif ketemu negatif jadi Positif. 2. Negatif 2 nya tetap negatif 2, kemudian negatif 5 tetap ditulis. 1 per negatif 5 ini negatif ketemu negatif juga jadi Positif. 4. Yang ini jangan ada yang dirubah, tulis semua 1, 2, min 2, kemudian min 5.
1 berapa? 1. Positif dibagi negatif? Negatif. Jadi hasilnya adalah Min 1. min 1 dikali semua elemen yang ada di matriks ini. 1, 2, min 2, kemudian min 5. Min 1 dikali 1 nilainya adalah 1. Min 1 kali 2 nilainya adalah Min 2. min 1 kali min 2 min 1 kali min 5. Ini dia nilai dari inverse matriks apa? Matriks sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yakin? Benar? Kalau mau ditulis silakan. Oke, sebagai untuk mengecek kalian itu sudah paham atau belum? Coba lihat halaman 113 ada uji kemampuan diri 9. Yang dikerjakan cukup yang nomor 1 bagian A dan B. 2 nomor aja. Silakan.
Iya, kemudian oke ya apa? Matriks yang memiliki nilai determinan itu berarti matriks tersebut memiliki inverse. Jika matriks tersebut nilainya 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Oke, siapa lagi? Matriks yang Oh iya, Surya apa? matriks yang memiliki inverse merupakan matriks persegi, tetapi tidak semua matriks persegi memiliki inverse. Oke, berarti hampir semua sudah paham materi kita hari ini? Untuk yang belum selesai, nanti kita lanjutkan lagi untuk pertemuan kita yang akan datang. Nah, karena minggu depannya kita kunjungan industri, nanti supaya lebih paham, itu uji kemampuan diri 9, bagian C, D, dan E-nya dikerjakan. Nanti setelah kunjungan industri kita akan membahas determinan dan inverse matriks ordo 3 kali 3. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai ya Pak ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya kepada Pak Rianto selaku pengajar praktik atau PP yang sampai saat ini mendampingi saya pribadi sebagai calon guru penggerak di angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saya di SMK Negeri 1 Bongas. Dalam percakapan pasca observasi ini Pak, saya didampingi dengan Ibu Sri Nurhayati. Jadi beliau ini pengampu mata pelajaran matematika ya Bu ya. Dan kebetulan kemarin kita sudah melakukan sudah melakukan observasi di kelas 11 TBSM 3 ya Bu ya. Ya 11 TBSM 3. Jadi kami akan melakukan atau melaksanakan percakapan pasca observasi pada kesempatan kali ini. Setelah kegiatan observasi yang sudah kita lakukan tadi, Ibu Sri, dalam percakapan pasca observasi kelas ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tadi Ibu laksanakan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi ya. Sehat ya Bu ya? Iya, alhamdulillah sehat. Meskipun ini Ibu Sri lagi ditinggal suaminya Pak, mengantarkan jamaah umroh ya Bu ya. Mudah-mudahan menjadi umroh yang mabrur sama juga ya, mabrur ya. Iya, amin. Ibu, untuk pertanyaan pertama nih Bu ya, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi? Seperti biasa ya Pak ya, kalau misalkan mau observasi itu kalau diteliti sama orang pasti ada rasa tegang gitu. Iya. Tapi berjalannya waktu, alhamdulillah semuanya tegangnya mulai berkurang dan kegiatannya alhamdulillah berjalan lancar. Iya. Biasa ya Bu ya, dalam hal-hal yang seperti ujian saja padahal tidak ada yang harus apa-apakan ya Bu. Iya. Ya baik, alhamdulillah ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali Bu, apa atau area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan nih, kira-kira apa saja tadi Bu? Baik, tadi itu di area pengembangan yang sudah saya laksanakan adalah pengetahuan dan keterampilan. Dari pengetahuan itu kita belajar bagaimana cara menentukan inverse dari suatu matriks ordo 2 kali 2. Iya. Kemudian dari segi keterampilannya adalah kita
mengulik keterampilan siswa bagaimana sih cara mereka dalam pemecahan masalah terhadap soal yang berkaitan dengan inverse matriks urut 2 kali 2 tersebut, Pak. Dan untuk tahapan-tahapan pembelajarannya ya seperti pada umumnya kegiatan awal, kemudian kegiatan inti sampai dengan evaluasi, kemudian kegiatan penutup juga alhamdulillah sih sudah saya laksanakan. Iya. Seperti itu, Pak. Iya, jadi sudah semua itu ya Bu ya tadi ya. Nah ini menurut Ibu Sri nih, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi nih sudah berhasil dengan baik atau bagaimana? Menurut saya sudah cukup baik. Namun ya masih ada beberapa kendala gitu Pak. Seperti anak tuh kadang suka kurang percaya diri gitu dalam menyampaikan ide mereka, pendapat mereka, gitu. Mereka tuh masih kurang pede gitu untuk itu tuh. Jadi kan pasti efeknya adalah ke pembelajarannya yang kelihatannya kayak kurang aktif gitu ya, kayak nggak ada komunikasi gitu anaknya tuh seperti itu ya kayak dan kayaknya ini juga bukan dialami oleh saya aja gitu. Semua guru ya Bu ya. Mengalami hal seperti itu. Betul ya Bu ya, masalah seperti itu memang lazim dialami oleh semua guru. Bahkan lalu menurut Ibu nih ya, lalu apa yang Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tadi nih di kegiatan pembelajaran berikutnya nih Bu? Jadi untuk pembelajaran berikutnya nih, apa nih menurut Ibu langkah selanjutnya? Untuk mengatasi hal tersebut itu yang pertama dalam penyampaian materinya saya berpedoman berdasarkan pada gaya belajar anak, visual, auditori, kemudian kinestetik gitu sehingga anaknya merasa nyaman dan terpuaskan dalam menyerap materi pembelajaran. Dan yang kedua adalah saya memotivasi siswa gitu agar mereka itu lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat mereka, kemudian ide-ide mereka gitu. Baik, berarti itu adalah rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran ke depan ya Bu ya, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar murid ya Bu ya, sebagai pedoman dalam pembagian kelompok atau individu ya Bu ya, sehingga mereka lebih nyaman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Memang nyaman itu susah Bu. Iya, nyaman itu susah, butuh proses Bu. Betul. Jadi ketika anomalinya ketika kita sudah nyaman, ya akan sulit juga untuk bahkan nanti Ibu menjadi seorang guru yang dirindukan oleh siswa. Nah, sekarang nih Bu, kira-kira nih Ibu apa nih akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Perubahannya ya sebisa mungkin sesuai yang dilaksanakan ya, karena ini kan untuk kepentingan murid juga. Niat baik itu tidak usah ditunda-tunda. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu letakkan atau sudah disampaikan ke saya. Semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan ini dapat segera mungkin dilaksanakan dan masalah yang Ibu alami dalam kelas dapat teratasi baik secara baik ya Bu ya. Saya menunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya untuk kabar baik realisasi dari rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi ya Bu ya. Nanti bercerita lagi dengan saya. Iya boleh. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Rianto sebagai pengajar praktik sebagai PP untuk memberikan atau tanggapan terkait jalannya percakapan, pasca observasi atau kegiatan observasi yang sudah kami lakukan. Baik, terima kasih Pak Iwan dan Ibu Sri Said atas waktunya. Saya mengamati dari hasil coaching tadi pasca observasi di mana sudah ada terjadi kemitraan. Jadi dalam sebuah coaching itu memang harus ada sebuah kemitraan dan tadi muncul sebuah kemitraan dari
pembelajarannya tentunya dari hasil observasi tadi. Dan ini menjadi suatu pembelajaran ya Bu Sri, Mbak Ina juga. Jadi keterampilan ini memang harus digali sih sebetulnya. Iya. Tapi kita sebagai guru Iya. kita belajar memahami prinsip-prinsip dari sebuah coaching supervisi akademik. Dan alhamdulillah hasilnya bagus dan baik. Terima kasih, itu saja dari saya Pak Iwan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas umpan balik yang sudah apa tanggapan-tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi kita kali ini Pak. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik dari mulai percakapan, pra-observasi, observasi, sampai percakapan pasca observasi. Terima kasih sekali lagi pada Ibu Sri Nurhayati dan Pak Rianto atas dukungan kegiatan supervisi ini yang saya lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.